Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berimbang dimanapun Anda berada, baik ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Ya oke, sukses buat Anda semuanya. Oke, langsung kita bacakan informasi di mana Fahri Hamzah begitu dendam ya soal Lutfi Hasan Ishak ya, sehingga tidak rela kalau PKS dukung Samad maju Pilpres. Menjadi bukti kalau Fahri Hamzah adalah pendukung koruptor. Bukti Fahri Hamzah bila korupsi, masih bila koruptor LHI dan dendam ke Samad. Preman berdasi, ini kata Ed Faisal Asgaf. Aduh. Ya, di tengah niatnya maju Pilpres 2019, Abraham Samad ya datang ke markas PKS ya. Kedatangan Samad tersebut mendapat respon negatif dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri mengaitkan sosok Abraham Samad sebagai mantan Ketua KPK dengan mantan Presiden PKS yang tercokok KPK, Lutfi Hasan Ishak atau LHI. Menurut Fahri, Samad yang menjabat 2011 sampai 2015 punya dosa ke KPK terkait penangkapan LHI. Makanya saya nggak setuju dia jadi capres PKS karena dia punya dosa yang tidak bisa dimaafkan. Karena PKS hampir bubar gara-gara dia menangkap LHI menjelang pemilu 2014, kata Fahri yang memang loyalis LHI kepada Detikcom. Ya, LHI sendiri terkena operasi tangkap tangan atau OTT pada Januari 2013 dalam kasus dugaan korupsi suap impor daging sapi. Penangkapan LHI bermula dari penangkapan pihak swasta bernama Ahmad Fatonah begitu ya. Fatonah ditangkap di sebuah hotel di Jakarta pada 29 Januari 2013 beberapa saat setelah menerima uang dari pihak swasta. Dalam hal ini adalah PT Indoguna Utama. Dalam penangkapan Fatonah, KPK menyita uang 1 miliar rupiah yang dibungkus kresek dan koper yang diyakini sebagai uang muka dari total 40 miliar yang dijanjikan PT Indoguna Utama ke LHI. KPK juga sempat mengamankan seorang perempuan muda dalam penangkapan itu. Waduh, mantap. Berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, KPK lalu menangkap LHI di kantor DPP PKS sehari kemudian. LHI dalam putusan persidangan terbukti menjanjikan pengusahaan penambahan kuota daging sapi, impor daging sapi ya, sebanyak 8.000 ton untuk PT Indoguna Pertama. Mantep. Saat ini LHI tengah menjalani hukuman 18 tahun penjara yang diterimanya di tingkat kasasi. Putusan 18 tahun ini lebih tinggi daripada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta di tingkat banding, yakni 16 tahun penjara. Waduh, tambah 2 tahun dong. Tak setuju Samad menjadi caleg PKS, capres PKS ya maksud saya. Fahri menawarkan pos Jaksa Agung jika PKS menang di Pilpres dan Samad bisa jadi bergabung. Samad itu cocoknya jadi Jaksa Agung. Kalau nanti Anies menang jadi presiden, saya usulkan dia masuk kabinet. Demikian kata Fahri Hamzah. Seusai pertemuan dengan Samad pada Kamis 24 Mei kemarin, Presiden PKS Ibil Imam menyatakan bahwa bakal membawa pembahasan pencapresan Samad ke Majelis Syuro, lembaga tertinggi partai itu. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera yang juga merupakan satu dari 9 kandidat capres menilai meski peluang Samad menjadi capres-cawapres usungan PKS 0 bukan berarti silaturahim kemarin sia-sia. Mardhani kemudian bicara soal kursi menteri untuk Samad. Kita nggak cuma umumkan capres dan cawapres ya, tapi sekitar 10 kementerian utama sudah finalisasi. Demi kata Mardhani Alisera. Data juga mengabarkan kalau kasus korupsi impor daging sapi LHI dosa Samad di mata Fahri Hamzah. Di tengah niatnya maju Pilpres 2019, Abraham Samad datang ke markas EPI. Kedatangan Samad tersebut mendapat respon negatif dari Wakil Ketua DPR RI. Fahri mengingatkan sosok Abraham Samad sebagai mantan Ketua KPK dengan mantan Presiden PKS yang tercokok KPK, Lutfi Hasan Ishak. Menurut Fahri, Samad yang menjabat pada Pilpres 2014
Ia menjabat KPK 2011 sampai 2015 ya. Punya desa ke KPK terkait penangkapan LHI. Makanya saya nggak setuju dia jadi pres PKS. Karena dia punya dosa yang tidak bisa dimaafkan. Karena PKS hampir saja bubar gara-gara dia menangkap LHI menjelang pemilu 2014. Kata Fahri yang loyalis daripada LHI. LHI sendiri terkena operasi tangkap tangan atau OTT ya pada Januari 2013 dalam kasus dugaan korupsi suap impor daging. Penangkapan LHI bermula dari penangkapan pihak swasta bernama Fatana. Iya, ini sudah kita baca ternyata ya. Oke. Fahri Hamzah tidak setuju sama jadi capres, dia punya dosa PKS katanya. Ini masih dari Detik ya. Abraham Samad telah melangkah ke markas PKS, partai yang dulu pernah coreng-moreng gara-gara KPK di masa kepemimpinan Samad pernah mengusut pemimpin partai itu Lutfi Hasan Ishak. Samad merapat ke PKS ya di tengah rencana pencapresannya. Fahri Hamzah, politisi yang loyal terhadap Lutfi Hasan Ishak, ingat betul istilah terjang Samad sekitar 4 tahun yang lalu. Samad disebut punya dosa terhadap PKS. Makanya saya nggak setuju dia jadi capres PKS. Karena dia punya dosa-dosa yang tidak bisa dimaafkan. Karena PKS hampir bubar gara-gara dia menangkap LHI menjelang pemilu 2014. Kata Fahri Hamzah kepada Detikcom. Abraham Samad adalah pria kelahiran 27 November 66, masih muda ya. Menjadi ketua KPK pada tahun 2011 dan sampai 2015. Sosok Samad punya berkas tersendiri ya di benak Fahri kaitannya dengan Lutfi Hasan Ishak tentu saja. Memang Fahri menolak pencapresan Samad. Fahri juga sudah punya kandidat capres atau cawapres, yakni mantan Presiden PKS Anies Mata yang masuk dalam 9 nama capres PKS. Maka posisi yang cocok untuk Samad adalah yang berdosa itu bukanlah sebagai capres ataupun cawapres, melainkan sebagai kabinet ya. Usulkan dia masuk kabinet. Samad cocoknya di Jaksa Agung. Nanti kalau ada semata pindahan saya usulkan dia masuk kabinet, kata Fahri. Di sisi lain dia juga mendukung Prabowo dan memandang koalisi bersama Prabowo ya Partai Gerindra di Pilpres 2019 sebagai kepastian untuk PKS. Bagaimanapun formasinya capres-cawapres hasil koalisi nanti, Fahri rela mendukung Samad sebagai penegak hukum. Kalau kita usulkan sama jadi Jaksa Agung, semoga bisa diterima, ujar Fahri. Oke, langsung saja kita bacakan ya komentar teman-teman semuanya yang telah hadir ya pada video-video terdahulu. Langsung kita menuju kolom komentar dan menyambung daripada komentar yang belum kita baca. Oke, ada Warasinah ya. Oke, karena PKS adalah pendukung teroris makanya menolak Perpu gitu ya. Ida Mahadiago mengatakan PKS partai bela teroris harus dicurigai. Ada Aling, assalamualaikum Pak Demat siang dan Mbak bertugas. Terima kasih Aling Ling. Ada Warno Jelatem Aling, waalaikumsalam sugeng siang deh. Ada Aling Ling Warno Jelatem siang juga kakak cantik. Terima kasih Aling siang saya buat aktivitas menjalankan ibadah puasa. Adiling, terima kasih ya sama-sama jeng manis dan sukses selalu. Terima Triastuti, wah PKS ini dagelan masa menolak UU terorisme. Terus apa artinya PKS kan Partai Keadilan Sejahtera ya? Ini untuk rakyat apa hanya untuk partai itu sendiri? Kan undang-undang teroris itu murni pemerintahan rakyat, mana Keadilan Sejahtera. Lucu. Endang Kristen Jaya ya, alasannya apa sih kok PKS tolak Perpu terorisme? Apa ada kaitannya dengan Ikhwanul Muslimin yang sudah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Mesir, Turki dan negara Timur lainnya? Jangan-jangan PKS adalah partai titik-titik ya. Ada Sugi Mulyawan, emangnya dipikirin PKS adalah menolak. Ada Ayustina Antonius ya, Antonius Tiabudia. Kenapa takut ya? Kan RU itu adalah semua untuk rakyat yang melanggar hukum dan berlaku untuk semuanya, baik untuk zaman Presiden Jokowi maupun presiden berikutnya.
Untuk stabilitas keamanan, zaman dulu malah ada yang diculik, sekarang dilakukan berdasarkan aturan hukum dan undang-undang. Kenapa takut? Kalau tidak melanggar hukum ya tenang-tenang saja, tidak akan ditangkap kok. Ada wayang tiga partai gula sapi. Ada Teddy Wijaya ngomong di bulak balik muke gile dasar ngedukung teroris. Rosalina bomnya kok nggak nyasar ke DPR ya. Ada surat Lana ya laknat kon. Ada Jojo Lana yang tertulis adalah yang melindungi terus adalah bagian dari teroris itu sendiri. Hidup Joko Widodo 10 periode. Ada langsung dua ya wah PKS kayaknya dukung teroris nih. Ada Nur Magia PKS Gerindra Pandan Naha. Nasib mereka tinggal nunggu pemilu nanti. Setelah itu wassalam. Said Muhammad ya salah bergaul. Ada Maruto PKS akan bantu teroris. Ada Sunan Muria antara mulut dan pantat sama busuknya. Ada tahun ini PKS 2009 harus diboikot tamat. Ramai begitu ya. Diboikot ramai ya. Ada skenario kamu harus berpikir cermat dengan jangan menyalahkan. Ada tahun ini PKS 2019 harus diboikot rame. Ada brojol alas PKS salahnya masalah negara. Ada Dinar Alim Nanam Tudika. Ada Zainul Arifin Partai Soali bro. Ada Moh Soleh SDA. Kalau revisi udah belum selesai terbitkan perpu abaikan partai yang menolak. Ada Selamat Riyadi, syukur-syukur PKS bubar wajar tolak perpu mendukung teroris. Ada Adang Hidayat ya. Betul, Indonesia negara demokrasi tapi harus menerima kesadaran bahwa bangsa Indonesia harus digarisbawahi oleh berbukti pekerti dong. Ada Zidan Naufal partai kumpulan setan itu PKS. Ada Satria Ferizen PKS mah cari aman. Kalau keluarganya udah kena bom yang baru keteriak-teriak duluan ya. Bikin perpu anti teroris. Ada Imam itu sebagai bubarkan saja, jangan ada yang milih partai Gurem PKS. Ada Atok Suparman dari Otek Rakyat Jakarta Jelata ya sudah bisa menyimpulkan mengapa PKS menolak ya Prabowo, sebab sudah terbukti kadernya pulang dari Malaysia ditangkap Densus 88 di Bandara Juanda, maka mereka sangat ketakutan dengan Prabowo dan Prabowo adalah ibarat racun rumput begitu disemprotkan, jangankan rumputnya bibinya pun ikut mati semuanya. Begitulah kira-kira efek Prabowo bagi teroris. Mereka diduga ada dua jalur pertama adalah partai gerilyanya yang merusak negara dan jalur politik adalah partai jalur kedua merusak negara dan dengan bawa teror senjata tidak merampas senjata dan lain-lainnya. Ada Haris Rahab yang tolak perempuan teror perlu dicurigai ini. Kristina Sriwahyuni, lo kalau tak katanya mau tegakkan Islam yang benar kok tolak? Kalau benar kenapa ditolak? Ada Tio Tekwa, PKS adalah partai kuat ngesek. Ada Tio Tekwa, orang-orang PKS doyan ngewu semua. Ada Irawan Yohanes, kok perutku mual saat lihat orang ini. Ada Chris nggak heran semua partai kumpulan teroris. Kok jadi nggak heran dong kalau mereka semua adalah mereka menolak Prabowo ya. Namun ada Sumantri HNW adalah ngomongnya nggak baik kontak perlu diterbitkan gara-gara dapat lemot ya, DPR lemot ya, sibuk nyinyir seperti kamu ready bantu teroris kamu malah nyinyir. Hari jantung ya, fakta berbicara hati-hati banyak orang santun iman tapi hatinya kejam atau sadis. Ada Lois Wiyantara lah mungkin aja partai ini pendukung teroris. Suryanto Nenet Sunario Nenet ya. Orang ini dona mulutnya sangat simetris jadi mirip monyet. Ada Muskrim Amri mudah-mudahan diberi kekuatan JKW 2 periode. Ada Sobia Suwarno memangnya kalau undang-undang Perpu dikeluarkan kenapa demokrasi tapi bukan berarti saling membunuh atau bunuh diri diperbolehkan. Ada Sri Purwanti PKS adalah pelopor endalang teroris. Sekarang ada jelas menolak perempuan teroris berarti Indonesia mau dijajah teroris. Ya Allah semoga orang-orang ingin itu jangan ajak lain KRI biar nggak terjadi perang karena alasan jihad, waspada. Pegasus terbang bubarkanlah partai teroris ya. Ada Komsatun Ama ya betul, ada Kuat Sumarsono wajar karena PKS adalah sarang teroris. Ada Katrina Sujono terus bersurat-surai bahagia karena ada wakilnya yang melindungi. Ada Medi ya bubarkan teroris, bubarkan DPR Pak Jokowi. Tony ya gampang keputusannya di tangan PKS rakyat ya. Kalau setuju dengan teroris pilih PKS, kalau enggak jangan dipilih. Hati-hati pilgub Jawa Barat. Ada Awang Gala ya. Tony orang paling dongos dunia kalau milih PKS. Bagi pemilih atau mengikut partai PKS orang-orang yang paling bodoh dan paling saraf. Ada Liberty Sinemar. Dia sudah kekuatannya cuma ini tuh. Ada Ria Safitri para pendukung partai pendukung teroris.
Kiko 2000, jangan sampai ada yang jadi wakil rakyat. Amit-amit partai hanya mendingin segelintir orang, segelintir golongan, bukan rakyat. Ada Furqan Iskandar sekarang ketahuan mana partai yang pro teroris. Jadi mau diibaratkan orang-orang membantai orang lain. Agama mana yang mengalarkan pembantian kecuali mau sama dengan Israel yang hobi membantai orang Palestina. Ada Berani tangan Sibero, Berani tarigan Sibero ya. Apa argumenmu untuk menolak? Ada wong cilik ya, benar Jokowi benar-benar ingin melindungi rakyatnya dari PKS, tapi PKS no. Bang Prasmanan ya, di negara demokrasi makanya anti teroris. Jika melindungi teroris berani melawan demokrasi ya, Pak Hidayat kok jadi aneh. Ada Reri Kiswanati. Pak Nur Wahid ya, kenapa kok aneh ya? Rey sudah waktunya dilindungi. Revisi undang-undang teroris harus cepat keluar. Sudah 2 tahun tidak keluar. Ada Irfan Maulana, ini serang teroris rupanya penuh dengan orang-orang munafik berselimutkan agama. Hari-hari ya wajar saja ya bila itulah Prabowo lah, selama ini PKS pun bagian dari kelompok-kelompok teror ya. Lewat dakwah-dakwahnya PKS selalu menyudutkan pihak tertentu, khususnya pihak pemerintah. Dakwah mereka jadikan sebagai cara menyudut umat. Idul Gaga PKS partai teroris jelas tidak setuju ya. Ada Sorta Roma PA, partai tidak ada mutunya. Poyeng Betty PKS partainya teroris dan partai maling. Ada Harjono Herianto Semono ya, harus dicurigai kalau tidak bubarkan DPR. Ada Umi Dami hancurkan partai PKS, partai yang melindungi teroris. Harus dibubarkan sebelum negara hancur di tangan partai pendukung teroris. Ada Belina PKS Gurita, PKS Gurinda memang dalangnya makanya ditolak. Susilo Wibowo sangatlah ironis, sepakat dan setuju. Setelah korban berkelimpangan itu namanya bukan sepakat mufakat tapi sepakat terpaksa. Adi Sucipto mengatakan udah pada tahu kan, masih mau pilih PKS ya. Udah jelas-jelas partai nana semua dari pejabatnya sampai simpatisnya mengubah undang-undang anti teroris. Ada Mr. Bambang, demokrasi matamu, demokrasi berkebebasan, bubarkan saja PKS, saya setuju. Bawa 7004 ya, siapa yang menolak perempuan terus, apapun agamanya itu berarti sebagian teroris. Tripuji Astuti, bubarkan partai-partai ormas dan mendukung terorisme, radikalisme dan anarkisme. Ada yang ini partai kita, rakyat bisa menilai dengan menolak perempuan itu berarti biasa kita wanti-wanti ini partai apa, mendukung teror, apa memang suka teror. Putu Sedana Yasa, ya iyalah kan mereka bagian dari dari kelompok tersebut ya. Ada Wiono Maharani, ada yang ketakutan dengan dana teroris yang baru sebab mereka tidak akan bisa sembarangan ngejeblak lagi untuk membela teroris. Ada Sobari Hasim, negara demokrasi tapi bukan negara terorisme. PKS jangan dipilih di 2019 ya. Ada Insinyur Mafrudin, sudah terjawab dan lihat itu yang sebenarnya makanya nyari terus kerja nggak becus pelongo-pelongo, mana omonganmu makan gaji buta. Andres Petrus ya, apa sih kerjanya DPR di atas itu? Untuk mengesahkan anti teroris saja membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun. Jika untuk pengesahan satu undang-undang saja butuh waktu yang lama, terus gimana dengan undang-undang lainnya? Cuma ongkang-ongkang kaki, kerjanya cuma banyak omong. Coba jika soal bagi-bagi uang ya pasti kerjanya kita cuma beberapa hari saja undang-undang udah keluar. Undang-undang terus ini harus segera disahkan ini demi keamanan negara RI ya. Kita ini adalah membahas soal nyawa manusia, janganlah dibuat main-main. Apa sih hubungannya undang-undang terus dengan demokrasi? Undang-undang ini adalah dibuat untuk melindungi rakyat dari serangan Islam radikal yang berjiwa bobrok di Indonesia. Jika ada anggota DPR yang menolak ini perlu diwaspadai. Periksa orang ini, tanya apa alasannya menolak undang-undang ini. Kalau perlu pecat saja orang ini. Indonesia harus maju. Nah, kalau pemerintah ini benar orang-orang sudah seperti ini, orangnya ngantuk semua, gimana Indonesia bisa cepat maju? Lah kapan majunya? 20 tahun lagi. Negara sudah cepat maju, negara dunia berlomba-lomba memajukan, memodernkan negara masing-masing, negara kita sendiri masih ngantuk. Harusnya kita pilih orang-orang yang perwakilan rakyat di atas orang-orang yang cerdas dan bijaksana. Nggak cuma pintar ngomong tok. Kerjanya nol. Semoga Pak Jokowi berlaku tegas bagi anggota DPR yang cuma banyak omong saja. Kerjanya lamban sebagai perwakilan rakyat, harus bekerja untuk lebih rakyat, bukan melawan rakyat. Kita harus mempercepat kemajuan NKRI. Dunia semakin hari semakin modern. Modernisasi negara kita harus dipercepat sejajar dengan negara-negara besar di dunia.
Jangan biarkan negara itu jauh di belakang dengan negara lain. Negara Indonesia adalah negara besar dan kuat. Wong Singapura saja negara kecil, tapi negara mereka maju, modern dan disukai di dunia. Masa sih negara kita yang masih mau dikalahkan dan berada di belakang negara Singapura? Waduh, luar biasa. Luar biasa komennya nih, Petrus ya. Andre Petrus, terima kasih komennya, dan kita tutup dengan sebuah lagu ya. Semoga Anda terhibur yuk. Kita nikmati saja sebuah lagu untuk Anda ya. Kalau Anda terlalu cinta dengan terus, itu namanya cinta buta ya. Cinta buta untuk Anda yuk. Selama ini mata hatimu buta karena cinta.
rupanya sekarang